Pak James ya. Ya Iya. silakan. Ya, terima kasih Pak Muhardi, Gus Soleh, dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahaf Shalom Al-Makhem. Selamat siang semuanya. Indonesia maju merdeka. Pertama saya ingin sampaikan dulu ke teman-teman. Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Ya jelas. Oke. Ini dari Israel ya. Katanya kemarin ada darah Yahudinya. Ibung Jim ya, silakan. Ini nggak pakai headsetnya. Ayo silakan. Headsetnya ini dari HP-nya. Ya. Iya. Walaupun pertama saya ingin sampaikan bahwa saya ini adalah orang yang pertama kali meneriakkan Jokowi presiden pada Juni 2012 waktu Pak Jokowi masih jadi gubernur DKI Jakarta. Jadi saya ini sudah menjadi pendukung Jokowi selama 9 tahun lamanya. Ya. Iya, dan saya benar-benar terganggu ini dengan manuver Pak Muldoko yang ibaratnya bukan nusuk dari belakang, tapi depan. Gitu loh. Dengan maksud dan ini kan berarti sama aja ibaratnya kayak ini rumah orang tua saya dimaling orang. Saya sebagai anak jelas marah kalau oke dirampok. Ibaratnya begitu. Nah, ini merebut partai orang yang sudah ada sejak lama dan kepengurusannya pun sah. Itu yang membuat saya marah sebenarnya. Pun secara saya terus terang dengan Pak Muldoko salah sama sekali. Cuman saya ini marahnya kok Pak Muldoko ini sudah dipercaya Pak Jokowi sejak tahun 2018 jadi KSP menggantikan Pak Teten Mas Duki yang sekarang Menteri Koperasi, kok nusuk dari depan. Itu yang saya marah. Bilangnya nggak terlibat, tapi ternyata terlibat juga. Ini kan sama aja nusuk dari depan. Dan saya juga marahnya kenapa? Pak Muldoko ini sudah bertindak tidak sopan kepada orang yang lebih tua, yaitu Pak SBY, terus terang. Dengan merebut partai yang dipimpin oleh orang sepuh. Ini kurang ajar. Ini betul kata Pak Rudi Kamri tadi, secara etika politik nggak benar. Dan harus disudahi. Karena nanti akan dicontoh oleh orang-orang dari partai lain. Enaknya ngerampok partai orang. Jadi seakan-akan ngerampok partai itu adalah tindakan legal, padahal ilegal. Jadi memang ini harus diakhiri dan harus disudahi. Yang pertama. Yang kedua, kalau saya kutip dari Pak Rudi sesepuh kita dan Pak sahabat saya ini Bang Noel tadi, saya sudah ada keperluan beliau jadi harus pamit dari acara. Saya ambil kesimpulan kalau teman-teman nyuruh Pak Jokowi mundur, kok mundur terlalu buru-buru dengan Dr. Arif tadi, karena legal standing secara hukum ke Partai Demokrat masih Pak, saya nggak bicara yang lain-lain. Secara hukum, secara yang sudah didaftarkan ke pemerintah itu masih Pak AHY. Jadi kalau teman-teman mengatakan, oh Pak Muldoko mundur saja dari KSP, terlalu buru-buru. Tunggulah nanti, saya sudah tulis di Facebook saya, mudah-mudahan teman-teman yang suaranya hilang. Suaranya kurang jelas. Oh, suaranya hilang. Coba diganti yang lainnya. Kayaknya sudah terlempar dari ruangan Zoom. Ya, baiklah, kelihatannya Bung James sudah kehilangan sinyal. Nggak ada lagi. Kawan musik. Ada yang lain? Bisa bohong. Pak Muhardi. Pak tadi mental. Ya silakan Bung Maidi. Oh ini masih ada nih. Lanjutkan Pak. Saya belum selesai tadi. Marah ya. Terlalu semangat. Oh makanannya anak-anak. Sebagai orang yang iya. ini ya.
Kalau mau Cik mah zaman cuci itu. Iya. Kamu tuh rambut disemir apa diapain, Cuk? Halo. Warna yang Oh, itu Ibu Heti, mic-nya mau dimatikan. coklat kayaknya coklat. Jadi Bu Cherry dong. Koceha di pengadilan. Wah, Pak Ahli. Tunggu nanti Pak Lauli. Kapan mau nginep di Bintang Kelapa Halo, Gading? halo. Matikan. Ya nggak apa-apa. Ibu Heti, mohon mic-nya dimatikan. Sakit kepala. Santai, tenang. Bung Nurul bisa mematikan semua? Ya udah. Saya terus Aman. kalau mau itu, nah saya ulang lagi pernyataan saya tadi sebelum tadi diganggu oleh Bu Heti yang lagi arisan ini kayaknya. Lanjutkan Bu, nggak apa-apa. Nah kalau mau itu taruhlah di pengadilan, taruhlah di PT UN. Itu kalau mau laki banget. Jangan bawa-bawa nama Pak Jokowi. Saya marah besar ini Pak Jokowi dituduh yang enggak. Karena saya bukan 1000% lagi, saya hakul yakin. Lillahi ta'ala saya hakul yakin Pak Jokowi nggak terlibat. Karena saya tahu Pak Jokowi itu orangnya baik banget dan soleh. Gak mungkin lah Pak Jokowi melegalkan tindakan di luar nalar. Mau yang ngerampok partai orang itu aja udah nggak wajar, apalagi ngerampok rumah orang. Terus terang, kalau ada yang mengatakan, oh Pak Jokowi terlibat kudeta, nol, nggak ada. Kalau ada yang mengatakan istana terlibat, nol, nggak ada. Sampai Pak Muldoko ini benar-benar out dari istana. Tapi kalau sekali lagi saya sampaikan, kalau teman-teman menyarankan Pak Muldoko mundur dari KSP, terlalu buru-buru, legal standingnya belum ada, gitu loh. Bisa nanti betul kata Dr. Arkam tadi, bisa berlanjut ke selesai di PT UN, belum selesai lagi, ribut lagi di Pengadilan Tinggi Tun, nanti ribut lagi tiba-tiba di Mahkamah Agung, nggak udah. Jadi baiknya tunggu saja, nikmati dulu ini kegaduhan Partai Demokrat ini, sambil kita maksimalkan support kita ke Pak Jokowi sampai Oktober 2024 nanti. Artinya apa? Jangan terpengaruh. Ini saya mohon maaf, saya menganalisa Pak SBY ini elus Pak Jokowi minta perlindungan dengan argumentasinya mengatakan Pak Muldoko merusak nama baik Pak Jokowi. Ya memang merusak dengan tindakan kurang ajarnya ini. Memang merusak, saya bilang. Jadi alangkah baiknya, kalau saya sih lebih ke arah gini ya, Pak Jokowi itu orang baik, dia pasti punya tindakan tersendiri. Tapi jangan sampai keluar dari mulut Pak Jokowi, mohon maaf Pak Muldoko, Anda saya pecat. Tiba-tiba jangan sampai keluar mulutnya kayak gitu. Dah itu aja Pak Sekjen, terima kasih banyak. Mungkin Pak Merdi giliran selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam. Di belakang Pak James ada yang ingin berpartisipasi. Tadi Pak Maidi Paulus ya dari Sri, silakan. Oh, sebenarnya saya mau tunggu semua narasumber nih. Enggak, narasumbernya enggak apa. Baik, iya. Seperti komentar, salam sejahtera untuk kita semua. NKRI harga mati, Pancasila dasar negaraku. Baik, seperti Prof. Salim Said mengatakan bahwa kemarin yang saya simak, sebenarnya kita kelas bawah tidak terlalu memusingkan kisru yang di Demokrat ya. Tidak ada pengaruh tuh sebenarnya itu. Dan Demokrat berapa persen sih? Itu kami di Papua juga yang menangnya Nasdem kok di Papua. Kemarin memang gubernurnya dari Demokrat, tapi kita tidak ada terlalu pengaruh apa-apa itu. Jadi sebenarnya kisru ini sebenarnya kenapa sih harus dibesar-besarkan ya? Partai yang kalau dibilang sudah mau out dari peredaran politik Indonesia, di sini yang jadi pertanyaan bagi kami. Tadi ada narasumber bilang flying victim, ya memang itu. Kalau tidak dijadikan posisi sebagai teraniaya, dia punya nama tidak naik gitu. Tapi tahun 2024 apakah bisa? Saya rasa tidak mungkin. Perlu diketahui bahwa Pak Muldoko itu pejabat tinggi TNI pada saat Pak SBY, walaupun Pak SBY menyesal ya, tapi dia pejabat tinggi loh. Dan perlu diketahui bahwa ada beberapa tokoh yang mengaku bahwa dia ditawarkan untuk jadi ketua partai KLB. Kemarin Gatot Nurmantio mengaku bahwa
orang-orang Demokrat menghubunginya. Sebenarnya ini permainan mereka sendiri. Permainan internal. Makanya Pak Jokowi bilang, itu internalnya kamu. Kenapa saya ikut campur? Tapi mereka mau menyeret-nyeret Pak Jokowi. Nah, saya tidak tahu Pak Muldoko posisinya sebagai apa. Coba kita perhatikan. Dia pejabat tinggi TNI loh waktu di Pak Presiden SBY. Dan sekarang posisinya di Pak Jokowi, Presiden. Pasti mereka ada hubungan. Tapi tidak, kita kira-kira aja. Kemudian, sejarah ya, Gus Soleh menyakitkan bagi Pak almarhum Gus Dur. Pada zamannya Pak SBY memerintah kan PKB dipecah. Bahkan yang di pemerintahan dengan Gus Dur. Masih ingat waktu itu? Jadi Pak SBY jangan terlalu maaf kalau bilang baper ya. Jangan terlalu waktu zamannya Pak SBY PKB terpecah loh. Ingat itu. Sudah berapa tahun, 15 tahun yang lalu. Kejadiannya kena di Demokrat, jangan kaget lah. Jangan terlalu dibawa-bawa perasaan lah. Hadapi. Kebetulan AHY juga kalau dibilang orang luar juga jadi ketua partai. Ditarik. Dan kami rasa ini internalnya mereka, dibikin-bikinnya mereka. Kalau mau, pendiri partai bikin partai baru. Kenapa tidak? Sebab kalau mau pertahankan Demokrat, kami yakin Demokrat posisinya akan kelas bawah. Mungkin bisa hilang. Begitu. Itu dari kami. Mungkin ada tanggapan dari para narasumber bagaimana. Ini pendapat dari kami. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Terima kasih Pak Medi Paulus dari Serui Papua. Ada di belakang beliau yang ingin sumbang saran berpartisipasi dalam webinar ini, silakan ayo. Pak Robert Kustanto, ya. Mau bicara? Atau Pak Cecep Saifullah? Ya, silakan. Unmute. Halo. Silakan Pak Cecep di unmute dulu. Ya. Pak Muhardi. Terima kasih. Silakan Pak Cecep. Oke, terima kasih. Sebetulnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya sepakat ya dengan 3 narasumber yang terdahulu, apalagi Gus Soleh. Intinya begini, betul yang dikatakan abang yang satu, yang terakhir barusan bang siapa yang dari Papua itu, ini jangan terlalu dibesar-besarkan lah. Itu kan konflik mereka begitu kan. Tapi kenapa banyak? Nah, yang saya nggak habis pikir, kenapa relawan Pak Jokowi itu ada yang ikut ke sana gitu kan, tidak mempertahankan istilahnya kita di garis Pak Jokowi gitu loh. Itu yang saya sayangkan, itu aja. Jadi kita relawan dengan relawan pun kadang-kadang jadi gontok-gontokan. Nah, itu satu persoalan yang harus disikapi sama relawan nih, terutama di sini Gus Soleh mungkin nanti ada satu jalan keluarnya lah buat relawan. Istilahnya mengambil hati atau istilahnya Pak relawan itu dipanggil-panggil lagi sama Gus Soleh agar jangan terlalu jauh ikut ke ranah sana, karena kita sporting bukan spesialis lah, pendukung utama Jokowi gitu maksudnya. Jadi kita jangan terlalu jauh mengikuti perkembangan KLB seperti itu. Ini yang saya khawatirkan itu. Jadi akhirnya kita itu relawan dengan relawan beradu gitu, termasuk saya di daerah itu sendiri begitu, Pak Moderator. Mungkin yang saya sampaikan itu aja, hanya sebatas relawan pendukung Jokowi. Kalau bisa jangan terlalu jauh ikut campur lah ke urusan istilahnya KLB ini gitu kan. Kita cukup mengawal program Pak Jokowi sama Bung Yanes tadi dibicarakan sampai akhir periode 2024 itu saja. Seperti itu. Dan yang terakhir sama Bung Akam itu saya sangat setuju. Itu mesti menjadi rekomendasi kita nih webinar hari ini, bahwa menteri itu tidak boleh, ketua umum partai tidak boleh jadi menteri ataupun aktivis partai menjadi menteri, karena ini seperti ini akhirnya gitu. Nanti akan bertumpang tindih. Mungkin seperti itu aja pandangan saya. Allahumma fiqh wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di belakang Pak Cecep tadi Pak Robert Kustanto, silakan. Ya, terima kasih Pak Muhardi. Ya. Saya bertanya ya ke Mas Arkam ya, idola saya. Mas Arkam, pastinya Pak Muldoko ada hitung-hitungan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pendukungnya tidak sedikit loh. Yang KLB itu tidak sedikit, itu banyak. Itu juga pasti punya hitung-hitungan. Lalu sebenarnya yang saya pikir malah justru saya melihatnya Benny Karman.
ketika setelah itu gara-gara kerumunan di Maumere menjadi Jokowi dilaporkan. Itu konsen kita yang kita lupa. Nah, Mas Arkam, bagaimana kira-kira menurut Mas Arkam? Terima kasih. Di belakang Pak Robert, silakan. Ada yang lain? Masih cukup waktu? Saya Jonas dari Flores. Ya, silakan Pak Jonas dari Flores. Ya. Kalau menurut saya, yang pertama saya apresiasi pendapat Pak Arkam luar biasa. Kemudian saya melihat bahwa pemerintahan Jokowi sudah pada koridornya dan tidak sudah tegas mengatakan bahwa tidak mencampuri urusan internal Partai Demokrat dalam kekisruan ini. Dan itu saya pikir perlu dijaga, perlu dikawal ini posisi ini sehingga tidak tergerus. Bahwa kita sayangkan bahwa orang dalam pemerintahan Jokowi, dalam hal ini Pak Muldoko, itu masuk dalam kekisruan ini. Tapi saya pikir posisi pemerintah Jokowi hari ini itu sudah tepat. Kita menunggu apa yang akan terjadi. Dan dari pandangan politik dramaturgi, ya, menurut Ervin Goffman, ini kan kita bisa melihat apa yang akan terjadi nanti ke depan. Karena apa yang terjadi di panggung depan itu akan berbeda. Kita tidak tahu apa yang terjadi di panggung belakang. Nah, ini perlu satu analisis yang mendalam dari para pakar politik gitu. Sehingga kalau menurut saya biarkan ini kekisruan internal partai ini berjalan seperti itu. Demikian pendapat saya. Terima kasih Pak Jonas dari NTT. Kemudian di belakang beliau masih ada Pak Irwan. Ya, silakan Pak Irwan. Ya, betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sambil nyetir mobil nih Pak nih dari Semarang ke Malang. Ya, tolong berhenti ya, jangan berjalan, berbahaya. Ya. Silakan Pak Irwan. Ya, jadi saya ingin menyampaikan Pak. Ya, jadi saya ingin menyampaikan Pak. Jadi sebenarnya nggak ada yang membesar-besarkan saya demokrasi ini, tapi memang sudah besar. Ini sudah besar karena itu kita mengangkat ini sebenarnya tujuannya untuk menjaga Presiden Jokowi. Jadi dari semua yang tadi disampaikan, saya ingin menyampaikan kalau sebaiknya kita langsung permasalahan. Untuk menjaga Presiden Jokowi, kita harus menekan supaya kita mundur. Muldoko mundur, bukan Presiden Jokowi mencat, tapi Pak Muldoko mundur. Kemudian kita sudah mempersiapkan gantinya calon KSP. Kalau kata Bung Noel, Gus Oleh, oke itu ganti KSP itu. Tapi selain itu juga kita mesti mempertimbangkan hal lainnya. Seperti kalau menggantinya jenderal, kita bisa menyodorkan Jenderal Budiman. Itu Jenderal Budiman yang dulu itu digeser oleh yang disingkirkan oleh SBY. Kemudian juga ada putri dari Gus Dur, Bayu Wahid. Saya pikir itu. Dan ini bisa kalau ini Oke, kelihatannya putus sambungannya. Kalau sudah tidak ada lagi, saya persilakan kepada narasumber yang masih hadir di sini, yaitu Pak Janes Joshua, Pak Emmanuel. Mudah-mudahan Pak Muldoko mundur. Kalau tidak Jenderal Budiman. Pak Polpak mau bertanya? Mau ngasih ulasan dikit aja, Pak. Ya, silakan Pak Polpak. Nah, saya hanya melihat ada hitam, ada terang, ada abu-abu gitu. Ini Presiden Jokowi saya cukup apresiasi. Beliau ini di alam terang. Ada masuk dari kegelapan surat, tapi beliau tidak jawab karena di tengah surat itu bermuatan arus bawah.
ada ombak yang dilihat masyarakat, tapi ada arus yang di bawah ombak yang tak kelihatan. SBY dan Muldoko adalah sekawan. AHY adalah sebagai pemain di depan. Tapi endingnya ada grand design yang mereka rencanakan. Dan ini hanya sebagai sandiwara saja. Jadi hanya bisa kita sebagai grup agama cinta ini, saran saya, kita banyak berdoa karena tidak ada lepas tangan dan mata Tuhan tidak pernah tertidur untuk satu bangsa itu tetap eksis dan solid. Oleh sebab itu, agama cinta di sini dibutuhkan untuk menerawang di dalam doa. Terima kasih, itu saja. Terima kasih atas komentarnya Pak Poltak. Saya sependapat Pak dengan Bapak. Apalagi masih ada di belakang Pak Poltak Nazar ya. Ayo silakan. Siapa yang yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun ingin komentar, silakan. Silakan Pak, siapa yang mau? Narasumber kita, Dr. Arkam Asikin, untuk menanggapi beberapa pertanyaan yang muncul dari beberapa teman tadi. Silakan Pak Arkam Asikin. Tadi yang pertama dari Pak James yang menanyakan masalah konflik ini harus diakhiri. Dan terlalu buru-buru kalau meminta Muldoko mundur karena belum memiliki legal standing dan sebagainya. Silakan Pak Arkam. Ya Mas. Silakan Pak Arkam untuk menanggapi beberapa pertanyaan saya tadi. dulu ya. Oh. Ya, silakan. Yang duluan dulu. Oh, saya dulu. Yang tadi Mas ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Harus diakhiri gitu ya. Kalau mengakhirinya cepat, mungkin karena sudah terbiasa kita mendapatkan istilah luar biasa di partai itu, muktamar, kongres, munas, itu memang jalurnya akan seperti ini. Dia akan berlama-lama kecuali Menkumham mempercepat urusan pertama. Karena sekarang kan bolanya ada di Menkumham. Jadi Menkumham bolanya sekarang tentang validitas dari hasil KLB. Dan biasanya hasil validitas di KLB itu yang pertama adalah tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, di situ saja mereka berbeda pendapat antara kubu HY dengan kubu KLB. Kubu KLB penglihatannya ke ADRT sebelumnya, yaitu 2005, itu ADRT yang awal, sementara yang HY ADRT yang 2020, karena di situ ada substansi yang memang berbeda. Antara semua anggaran dasar rumah tangga di Partai Demokrat itu, anggaran dasar rumah tangga yang terakhir itu adalah mengadopsi tentang adanya syarat KLB. Syarat KLB itu adalah salah satunya harus izin majelis tinggi partai, yaitu SBY sebagai ketua majelis tinggi. Tidak mungkinlah orang KLB minta izin sama ketua majelis tinggi karena yang dilawan ini adalah anak majelis tinggi. Dia akan berdebat di situ. Ini Kemenkumham adalah kalau KLB tidak disahkan datanya oleh Kemenkumham, berarti tetap Mas Hai jadi ketua umum partai. Bisa jadi kubu KLB akan melanjutkan atau ke pengadilan TUN. Nah, itu bisa juga sebaliknya. Jadi memang kita butuh waktu, kecuali di Menkumham minggu depan ini, siapa tahu pekan depan ini Kemenkumham sudah bisa ambil keputusan. Berarti tahap pertama akan selesai, yaitu siapa yang akan disahkan oleh Kemenkumham.
selesai ini pasti akan berproses sampai ke pengadilannya. Jadi menurut saya memang kita masih butuh waktu, mungkin 2-3 bulan ke depan untuk melihat apakah salah satu kubu akan berhenti melakukan gugatan kalau Menkumham sudah mengeluarkan SK yang terbaru. Nah, itu juga nanti akan diuji lagi oleh kubu-kubu yang kalah dalam proses ini. Yang kedua, tadi kalau nggak salah Mas Robert ada pertanyaan tentang apa tadi? Bisa Muldoko pendukungnya banyak. Dengar kalimat ujungnya itu Pak Muldoko pasti punya perhitungan. Ya, dalam politik harus ada ini ada 4 yang dianggap ikut Kongres luar biasa, 4 DPC, berarti 4 kabupaten, 4 daerah. Nah, 4 DPC sekarang ini sudah dipecat, ya kan? Sudah dipecat karena ikut KLB. Saya memprediksinya bukan cuma 4 yang ikut, bisa jadi ada DPC lain yang ikut, tapi orangnya tidak hadir. Siapa yang hadir? Bisa jadi suratnya yang hadir. Surat DPC-nya bisa hadir. Di beberapa kejadian Kongres luar biasa, sebelumnya, partai-partai yang lain, itu bisa jadi. Itu partai-partai yang pernah KLB, yang saya pernah ikuti dalam artian hadir, mencermati dinamikanya, itu yang 4 yang hadir, saya memprediksinya di Sulsel ini, contoh ya, ini karena saya tahu data karena di Sulsel ini yang saya tahu, di Sulsel ini ada 4 yang dipecat sekarang. Ini jumpa persnya kemarin Ketua DPD Provinsi. Itu ada 4 dipecat. Nah, saya memprediksi di Sulsel ini, karena di Sulsel ini ada 24 kabupaten kota, kemungkinannya bukan 4 surat yang masuk. Bisa jadi yang 4 ini bawa surat DPC yang lain, tapi orangnya tidak ikut, orangnya ada di sini. Tapi yang bisa dilakukan oleh DPC yang tidak ikut adalah membuat surat kuasa. Surat kuasa mengatasnamakan ketua DPC ini kabupaten ini mengkuasakan suara saya dalam mengikuti kongres luar biasa. Itu juga bisa dipakai melegalkan proses KLB, dan bukan hanya Partai Demokrat yang mengalami itu. Partai-partai yang lain yang pernah KLB, musyawarah, munas, luar biasa, dan segala macam, itu saya pernah melihat fakta-fakta politik seperti itu. Dan itu diperhitungkan oleh Kemenkumham. Karena itu legal hukum ketika dia mengatasnamakan ketua DPC, kemudian membuat surat kuasa kepada seseorang, kemudian atas matre, cap jempolnya atau cap partai, itu kemudian dianggap secara administrasi menggantikan kertas kop. Gitu loh. Nah, kita tunggulah. Makanya Mas Robert tentang perhitungan setuju, tetap ada perhitungan Pak Muldoko dalam masuk di kancah proses ini. Tapi ingat, orang kan kemarin berdebatnya, orang-orang di kubu Mas saya kan selalu bilang, Pak Muldoko ini kan orang eksternal. Dia bukan orang Demokrat. Pertanyaannya, adakah di anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat mengatakan tidak boleh orang eksternal menjadi calon ketua umum? Nggak ada, Mas. Jadi, nah, supaya saya memberikan solusi bagi teman-teman sekalian dan semua para petinggi partai, terutama teman-teman kita di Komisi 2, ini kita bisa usulkan supaya carut-marut partai politik tidak terjadi lagi seperti ini dan seperti kedepannya dan seperti partai lain, harus dipasang di undang-undang partai politik. Syarat calon ketua umum partai politik di Indonesia, bukan di partainya. Syarat calon ketua umum di Indonesia, partai politik di Indonesia adalah minimal jadi kader partai politik 5 tahun. Tidak mungkin Pak Muldoko melamar jadi calon ketua umum dan tidak mungkin ditarik-tarik masuk, gitu loh. Begitu logikanya, Mas. Jadi saya pun kalau kemudian ada yang tarik mungkin dan mengajak masuk di Partai Demokrat, calon ketua Partai Demokrat pokoknya Sulawesi Selatan di sini, saya bisa masuk, Mas, karena syaratnya tidak ada, Mas. Gitu loh. Jadi saya itu tidak menarik bahasa-bahasa di kubu Mas Haye itu mengatakan Pak Muldoko bukan orang internal. Loh, siapa suruh Anda bikin syarat di anggaran dasar? Tidak ada, gitu loh. Satu. Yang kedua, tidak ada syarat kader. Nggak ada, Mas. Itu yang rumit. Jadi 1 hari pun saya bisa mendaftar, gitu loh. Kalau mau jadi calon ketua. Makanya
di forum ini saya mengusulkan, kalau tidak mau terjadi carut-marut tentang calon ketua umum yang tiba-tiba istilah dirampas partainya, itu lebih bagus dimasukkan, patenkan di undang-undang partai politik. Jangan cuma di ADRT. Kalau di ADRT itu Mas, semau-maunya pengurus siapapun yang memimpin. Kalau di undang-undang partai Mas, semua kena partai politik. Syarat calon ketua umum partai politik di Indonesia minimal jadi kader 5 tahun. Itu kalau calon ketua umum DPP. Syarat calon ketua partai di tingkat provinsi minimal 3 tahun syarat kader partai. Syarat jadi calon ketua partai di tingkat DPC, kabupaten kota, 2 tahun. Jadi nggak ada yang instan, Mas. Dia harus proses kaderisasi. Baru keluarkan lagi syaratnya. Syarat calon ketua-ketua itu harus ikut kaderisasi partai tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, silakan. Itu bisa di ADRT. Tapi syarat calon ketua umum secara umum, karena kita bicara partai politik di Indonesia, nggak boleh tidak ada syaratnya dong. Inilah kesalahannya partai-partai politik. Makanya saya selalu mengatakan, partai politik di Indonesia tidak ada yang modern mengelola partai. Semua sama. Gitu loh. Partai senior pun ada yang modern, Mas. Gitu loh. Makanya selalu bertengkar mereka. Ya kan? Saya tuh ke depan tidak mungkin tidak ada partai yang akan KLB nih. Bisa jadi akan ada KLB 2022, 2023. Untuk menjemput apa, Mas? Menjemput seksinya eskalasi politik 2024, Mas. Pak Arkam. Ya. Maaf, ini tadi Pak Jonas ada yang menyampaikan ya. Ya, Mas. Yang ini dengan Pak Paulus. Ya. Sebenarnya nggak perlu dia dibesar-besarkan kisruh di Demokrat itu. Karena itu hanya permainan internal saja. Ya. Nah, Pak Jonas mengatakan yang terjadi di panggung depan belum tentu sama dengan yang di panggung belakang. Bagaimana komentar Pak Arkam? Betul, di politik itu Mas ada banyak panggung, tapi minimal ada 4 panggung. Panggung yang pertama di teras, panggung yang kedua di ruang tamu, panggung yang ketiga di ruang makan, panggung yang keempat di belakang rumah. Ada yang di tempat tidur nggak? Ada, itu masuk panggung ketiga, Mas. Nah, kalau melihat situasi tidak bisa juga kita tidak cerita ini, Mas, karena ini demi kepentingan negara. Partai politik itu, Mas, milik publik, bukan milik pengurus partai. Milik publik. Karena saya ikut pemilu kemarin. Teman-teman semua ikut mencoblos partai-partai politik. Jadi kalau ada kesalahan partai politik, kita semua harus bicara, mengkritik, tapi memberikan masukan. Bukan hanya melaknat mereka, tidak. Kita harus kasih masukan. Hei, contoh, tadi teman-teman sudah bicara, hei Mas Haye, kalau Anda mau latihan, di sini latihannya. Gitu loh. Kenapa saya mengatakan dia tidak punya pengalaman politik? Ya kan semua orang fakta mengetahui. Tiba-tiba berhenti jadi dari mayor, kemudian dibawa menjadi calon gubernur DKI. Setelah dari DKI langsung masuk di pengurus pusat. Nah itu juga. Harusnya ada syarat, Mas. Sebelum jadi pengurus partai di tingkat pusat, jadi pengurus partai dulu di daerah. Minimal di kabupaten kota pernah jadi pengurus DPC atau pengurus DPD. Baru masuk jadi pengurus pusat. Tiba-tiba juga Pak SBY tiba-tiba langsung memasukkan anaknya di pengurus pusat. Oke Pak Arkam, ini ada narasumber kita, Pak Boni Ergen, yang hadir. Mas Boni. Maaf saya interupsi ya. Ya Mas, terima kasih. Tampil dulu. Oke. Pak Boni Ergen. Silakan. Ya, selamat siang Pak Arkam. Siap Mas Boni. Ya, selamat. Lanjut Mas. Iya Mas. Ini gimana nih? Saya diminta ngomong apa nih Pak Moderator? Ya itu bola panasnya KLB itu. Bola panas KLB dan KSP. Iya, kalau saya sih, saya sudah bilang juga ya, beberapa kali sebelumnya bahwa sebetulnya persoalan Demokrat ini sama sekali tidak penting. Tidak penting kalau kita bicara soal konflik Demokrat per se. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks ini persoalan kepartaian secara umum, ya di situ kita nanti melihat ada interseksi antara kepentingan kita yang non Demokrat dengan mereka yang ada di Demokrat. Nah, persoalan perpecahan di tubuh partai, faksionalisasi dan sebagainya ini kan hal yang lumrah di dalam tradisi kepartaian kita. Mungkin pertanyaan mendasar yang juga penting dijawab, kenapa partai-partai politik ini rentan dengan perpecahan?
Ya, pertama kultur manajemen partai kita ini belum modern secara keorganisasian, karena proses pembagian peran, ya, proses diferensiasi peran di dalam tubuh partai, terus kemudian sirkulasi kekuasaannya juga tidak berjalan by merit system, tetapi diatur oleh apa kehendak bos-bos partai. Nah, saya kira dulu ketika Demokrat muncul, ya, kan sebagian orang berharap waktu itu bahwa Demokrat ini akan menjadi partai yang membawa angin segar, angin perubahan. Toh pada saat itu kita masih pada fase transisi politik yang sangat serius, ya, di dalam tahapan konsolidasi demokrasi. Jadi kita butuh agensi politik seperti partai yang bisa mempercepat roda reformasi. Dan ketika itu Partai PDI Perjuangan kan sendirian sebagai simbol dari perjuangan reformasi, ya tentu juga merespons baiklah saya kira, ya, munculnya partai-partai baru yang membawa angin perubahan ini. Tetapi dalam perjalanan saya melihat Partai Demokrat ini justru dia gagal di dalam berdemokrasi. Selain internal partainya tidak menerapkan mekanisme, ya, dengan adanya dinasti politik, juga karena implementasi atau praksis politik yang dipertontonkan oleh Partai Demokrat juga, Partai Demokrat justru mendaur ulang watak politik lama yang penuh dengan persoalan. Saya ambil contoh misalnya korupsi politik sepanjang Pak SBY menjadi presiden 10 tahun, ya itu kan mayoritas menjerat kader Partai Demokrat. Terus kemudian juga persoalan lain, ya, manajemen di tubuh partai ini, ya, ini keluarga Cikes kalau kita bicara dari sisi aturan, atau kita bicara soal esensi dari Suaranya bergema, Pak Argen. Nah, aturan partai maupun yang ada di dalam undang-undang partai. Kenapa, Pak? Bergema suara. Kenapa? Feedback seperti. Suaranya bergema. Maaf, ini sudah jelas belum? Ini sudah jelas, ya. Ya, jadi saya kira partai ini kemudian gagal berdemokrasi di dalam tubuhnya sendiri karena dominasi keluarga Cikeas yang terlalu besar. Akhirnya orang kemudian kembali kepada tesis lama soal dinasti politik. Orang akan melihat, oh ini partai keluarga, ini Pak Yudhoyono ingin membangun dinasti. Nah, saya kira hadirnya Pak AHY dulu memang ada positifnya. Positifnya bahwa dia anak muda yang juga punya latar belakang pendidikan bagus, dia punya pengalaman leadership juga ada lah, meskipun masih pangkat mayor. Tapi setidaknya kan siapapun yang pernah masuk institusi TNI Polri tentu akan jauh lebih memahami kedisiplinan, etos kerja daripada sipil umum. Nah, itu hal-hal positif, ya. Tetapi kemudian saya perhatikan justru Pak AHY ini hanya wayang yang ada di panggung. Jadi ada dalang di belakang yang mengendalikan. Nah, ini yang membuat perilaku politik pimpinan Partai Demokrat juga terhadap kadernya akhirnya tidak berdasarkan aturan hukum partai, aturan undang-undang aturan partai, tetapi berdasarkan kehendak dari personal pimpinan. Nah, ini yang melahirkan goncangan di dalam tubuh partai, memunculkan resistensi, memunculkan kekecewaan, sehingga sebagian besar kadernya akhirnya mulai berpikir tentang bagaimana lah melakukan gebrakan perubahan di Partai Demokrat. Tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Karena dalam politik, yang terjadi ini kan kita menganut teori namanya game theory. Jadi dalam teori permainan itu, setiap langkah yang kita lakukan, itu akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh langkah lawan.
Jadi tidak ada gerakan di dalam papan catur yang tidak berkaitan, tidak saling mempengaruhi. Nah itu yang kemudian membuat orang takut untuk muncul ke permukaan dan melakukan perlawanan. Tetapi kemarin momentumnya itu muncul ketika orang melihat ada lalu nama Pak Muldoko digadang sebagai ketua umum. Ini sebetulnya momentum kristalisasi dari kekecewaan terhadap manajemen partai sih sebetulnya yang mungkin perlu dibenahi lah. Nah, tetapi lepas dari itu kita harus akui bahwa saat ini di tengah masyarakat ya ada persepsi bahwa Partai Demokrat ada dua. Ada Partai Demokrat Cikeas, ada Partai Demokrat Sibolangit. Nah, bahwa secara hukum hanya ada satu Partai Demokrat, yaitu Partai Demokrat pimpinan AHY. Nah, itu yang sejauh ini ada di lembar negara. Tetapi kan ini proses. Apakah sebulan, 2 bulan, setahun dari sekarang Partai Demokrat AHY masih legal atau tidak, sah atau tidak? Ini juga akan terus menjadi pertanyaan. Karena saya mengingat peristiwa tahun 2008, ketika PKB Gus Dur itu kemudian dirampas dalam tanda petik atau tanpa tanda petik, dirampas dan ketika itu pemerintah diam, Presiden SBY diam, dan menyerahkan semua prosesnya kepada pengadilan. Dan ketika pengadilan memutuskan Muhaimin Iskandar menang, maka Gus Dur ditinggal. Dan akhirnya kan juga Muhaimin menjadi pendukung setia PSBY. Nah ini presiden sejarah yang juga harus dipertimbangkan oleh Cikeas bahwa ya pemerintah memang pada posisi harus menghargai proses hukum dan itu wilayahnya yudikatif bukan ranah eksekutif. Kecuali kalau pada masa PSBY konflik PKB itu ada intervensi presiden. Kalau itu yang terjadi mungkin di situ ruang ketakutan PSBY. Dia takut apa yang dia lakukan terhadap PKB itu dilakukan juga oleh Pak Jokowi terhadap Demokrat. Nah dia takutnya di situ. Padahal Pak Jokowi sama sekali tidak punya watak seperti PSBY. Nah artinya bahwa kalaupun ke depan ini konflik ini kemudian berujung pada ketok palu pengadilan dan memutuskan Demokrat Sibolangit yang sah secara hukum, bukan Demokrat AHY, ya maka tidak harus ada kemarahan dan tidak perlu ada tuduhan-tuduhan yang insinuatif yang mengarah seakan-akan istana yang mendesain semua ini. Karena presiden itu sudah ada, sejarah sudah memberikan bukti bahwa Pak SBY sukses dengan PKB yang terpecah belah dan posisi pemerintah saat itu dengan diamnya tidak bisa disalahkan. Saya kira itu, Pak. Halo? Bang tentang posisi ya, Pak Muldoko, tentang posisi Pak Muldoko yang ada di KSP ini bagaimana mengganggu kan terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, apalagi kesan masyarakat umum. Mohon jawaban Bang Boni. Terima kasih. Ya, memang tudingan soal istana ikut mengail di balong keru dan segala macam itu kan karena posisi Pak Muldoko sebagai kepala KSP. Saya kira dari sisi etika politik memang akan jauh lebih elok, akan jauh lebih elegan kalau Pak Muldoko sendiri berada di luar istana. Nah itu akan jauh lebih elegan lah secara politik. Dan saya percaya Pak Muldoko tahu itu dan merasakan itu dengan baik. Sehingga tidak perlu ada masukan nasihat lah. Karena kalau misalnya Pak Muldoko dengan posisi sebagai ketua umum Partai Demokrat baru ini, kemudian masih sebagai kepala KSP, ya tentu spekulasi itu akan liar. Orang akan berpikir ini ambisi pribadi dari Pak Muldoko mau jadi presiden, orang akan melihat ini istana ikut bermain. Nah, spekulasi-spekulasi macam ini di dalam politik kan tidak ada yang bisa kendalikan. Nah, itu akan sifatnya random dan liar. Jadi akan lebih elok kalau misalnya Pak Muldoko berada di jarak, mampu juga beliau mengurus partai, dan orang akan melihat murni ini persoalan internal partai. Sehingga nanti ketika ini kasus dibawa ke proses pengadilan, tidak ada benih konflik. Tetapi yang ada orang melihat ini pertarungan strategi dan bukti hukum. Sehingga nanti
seperti apa law enforcement berjalan, ya itulah yang akan kita saksikan di persidangan. Terima kasih. Gitu, Gus. Terima kasih, itu yang kita Siap. harapkan. Atur nuhun. Ya. Nuhun. Saya pamit dulu ya, Gus. Salam buat teman-teman ya. Kalian kasih closing statement. Iya, jadi kalau konsisten saya sih sebetulnya kan sekarang Partai Demokrat tentu masih merasa tidak ada dua Partai Demokrat. Tetapi harus diingat, ini bukan perkara apa yang tertulis di lembar politik, di lembar negara, tetapi apa yang ada di kepala masyarakat. Dan persepsi publik hari ini ada dua Partai Demokrat, partainya Partai Jenderal sama Partai Mayor. Partainya Pak Muldoko dan partainya Pak AHY. Nah, artinya persepsi ini akan terus membentuk polarisasi yang sudah ada sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, negara akan merespons dengan proses hukum. Dan ini yang harus dihadapi oleh Partai Demokrat. Dan jangan melulu melihat perpecahan partai ini sebagai permainan politik dari kubu tertentu, tetapi juga harus dilihat sebagai refleksi untuk Partai Demokrat sendiri untuk belajar kira-kira di mana kekurangan, kelemahan, sehingga kalau memang Partai Demokrat versi Cikeas ini ke depan disahkan masih sebagai partai yang legal, ya tentu harus ada pembenahan-pembenahan yang serius. Karena partai politik itu, tadi Pak Arkam ngomong bagus itu soal bahwa partai politik itu milik publik. Secara teoretis, partai politik itu kan jembatan antara masyarakat politik dan negara, di mana di situ partai menjadi agensi politik yang melakukan tugas-tugas rekrutmen politik, mengambil orang untuk masuk dalam struktur politik. Tapi ada fungsi-fungsi lain juga sangat serius, yaitu pendidikan politik, resolusi konflik, agregasi kepentingan dan sebagainya. Nah, yang menjadi masalah justru partai politik sumber konflik. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan tugas resolusi konflik kalau partai sendiri menjadi sumber konflik? Nah, kemudian yang berikut yang penting, bahwa partai politik ke dalam skema sistem politik demokrasi, dia harus selalu mengacu kepada falsafah negara, kepada konstitusi. Nah, di situ dia harus menimbah intisari dari seluruh visi misi politiknya dan program-program politiknya. Sehingga partai politik yang membela atau mendukung kelompok-kelompok ormas ataupun organ-organ politik yang anti terhadap Pancasila atau kontra terhadap konstitusi, itu justru partai yang menyalahi konstitusi. Sehingga tidak hanya dibubarkan, tapi partai macam ini perlu juga diberi hukuman, sanksi hukum. Nah, saya kira itu. Jadi untuk semua partai politik, kembalilah ke koridor merah putih, ya, berpolitik bukan hanya untuk kekuasaan, tetapi juga pikirkan bagaimana merawat keindonesiaan, menjaga NKRI, Pancasila ini supaya utuh sampai selamanya. Kebinekaan, toleransi itu harus dijunjung tinggi. Jadi jangan karena seseorang populer atau satu kelompok tertentu dengan jubahnya melakukan pameran politik yang meriah di jalanan, lalu partai ikut mendukung. Lalu ada wacana misalnya Rizik Syihab jadi calon presiden dan sebagainya atau apapun. Nah, hal macam ini tentu akan sangat serius persoalannya dalam konteks kebernegaraan kita. Sehingga ya semua partai politik saya kira mesti serius dalam soal itu, menjaga ideologi Pancasila. Ya, supaya nanti ke depan ya tidak melulu partai itu hanya mesin untuk rebut kekuasaan, tetapi juga mesin ideologi. Makasih, Gus dan moderator dan bapak-bapak. Pak Boni, kalau boleh, ada satu pertanyaan tadi yang belum terjawab oleh narasumber yang lain. Apakah Pak Muldoko harus mundur sekarang atau ditunggu sampai beliau memiliki legal standing menjadi ketua umum Partai Demokrat? Oh, saya nggak ngerti. Itu nanti urusan beliau sama presiden, Pak. Kalau itu saya nggak bisa jawab. Tapi yang pasti bahwa ketika beliau menjadi ketua umum partai kan di tengah konflik seperti ini akan lebih elegan kalau ada jarak dengan istana. Berarti mundur itu soal elegansi politik aja, bukan soal benar atau salah, bukan soal legal atau tidak, tapi ini soal rasa. Karena politik kan kemudian ujungnya soal persepsi. Oke, terima kasih Pak Boni. Terima kasih, moderator ya. Saya silakan narasumber yang lain, Pak Emmanuel Ebenezer, kalau masih ada di sini untuk menanggapi beberapa pertanyaan tadi. Pak Emmanuel?
Kalau Pak Emmanuel sudah meninggalkan kita, ya Pak Emmanuel, maka saya persilakan kepada Gus Soleh untuk menyampaikan resume dari apa yang terjadi di dalam dinamika webinar kali ini dan sekaligus sebagai kata penutup dari inisiator. Saya persilakan, Pak. Pak Yanes ada nggak? Suara bagus. Pak Yanes ada? Belum menjawab Pak Yanes? Belum. Nggak ada. Kelihatannya nggak ada lagi. Izin keluar. Sudah nggak ada semua. Sudah nggak ada kelihatannya. Mas, Ya, silakan Pak Arka Masikin mau jawab tambahan itu. Pak Arka mau sebelum menambah. Ya Mas. Kata akhir, silakan. Mau pamit juga ini karena ada pelatihannya adik-adik mahasiswa nih. Ya, mohon maaf ini kalau masih ada enggak pertanyaan yang harus saya jawab? Kelihatannya sudah nggak ada. Pertanyaannya senada aja soalnya. Oke, iya Mas. Terima kasih banyak Gus Soleh, moderator. Jadi banyak gagasan tadi. Ya tadi Mas Boni juga sudah ada. Ya bagi saya sih mekanisme politik kita ke depan harusnya memang lebih baik karena calon ketua umum itu kita terus bermasalah di semua partai politik kalau tidak ada masuk di undang-undang partai politik. Jadi sebenarnya ujungnya ini harus masuk di undang-undang partai politik supaya tidak ada istilah orang internal, orang eksternal, tiba-tiba masuk dan segala. Jadi kalau kita bicara tiba-tiba masuk ya kan ya Mas Haye juga tiba-tiba masuk gitu loh. Jadi Pak Muldoko juga tiba-tiba masuk karena diajak masuk kan begitu kalau di politik. Kalau tidak ada yang ngajak masuk kan tidak mungkin masuk dia Pak Muldokonya. Karena ini yang ngajak masuk para pendiri partai, ya namanya juga saling, ya tidak ada lah bicara kepentingan politik. Begitu memang kita prosesnya supaya teratur rapi, jangka panjang, calon ketua umum partai politik di Indonesia itu disyarat di undang-undang partai politik. Supaya perdebatan seperti ini tidak terjadi lagi, kegaduhan-kegaduhan di partai politik hanya untuk memilih calon ketua umum gitu. Mungkin itu yang mendasar. Makasih. Ya silakan Pak Arkam. Gus Soleh saya pamit dan teman-teman semua mohon maaf lahir batin kalau ada yang salah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kata penutup dari Dr. Arkam Asikin dan kembali kepada Gus Soleh. Saya persilakan untuk melanjutkan resume dari webinar kali ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata kecuali terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada narasumber. Berhubung saat ini memang lagi marak atau banyak daripada acara webinar-webinar yang saya lihat undangan yang ada. Sehingga para narasumber tidak bisa mengikuti kita sampai akhir. Jadi kami mohon maaf kepada para peserta khususnya yang tadi bertanya, sementara para narasumber karena saat pandemi ini marak webinar, bisa satu narasumber ini sehari ngisi 3-4 webinar begitu. Sampaikan materinya, terus meninggalkan tempat. Maka sebenarnya webinar itu cukup menarik di dalam tanya jawab. Ya, tapi tidak apa-apa. Apa yang telah disampaikan oleh narasumber ini sudah cukup luar biasa. Yang mana intinya dari webinar ini kami tidak punya kepentingan yang lainnya. Like or dislike terhadap KLB Demokrat atau apalagi kepada Partai Demokrat. Gus adalah teman dekat daripada bintang film senior kita, yaitu Bang Roy Martin. Di awal reformasi, Gus dimintain tolong oleh Bang Roy Martin yang mana kebetulan pendiri daripada Demokrat itu Pak Vance Rumangkang kan gitu. Ya karena Bang Roy sering sekali mengisi kegiatan acara Gus,
di acara lintas agama. Maka meskipun Gus bukan orang partai, sering Gus bantu, Gus kenalin ke kiai-kiai ya di Jawa Timur dan lain sebagainya, sampai akhirnya membidik daripada Pak SBY tersebut. Dan itu terjadi, saya makanya sampai detik ini takut masuk partai ya. Teman-teman Gus yang Gus kenal di Demokrat ini kalau diundang Gus dari Surabaya ke Jakarta, hotel itu yang nyiapin Pak Alekusuma Brata kan gitu, yang undang Pak Roy. Terus istilahnya yang ngasih ongkos pulang itu Haji Taufik. Nah itu yang terjadi berkali-kali Gus sama kiai ya. Waktu awal Demokrat masih kecil. Dan saat ini waktu begitu Munas di Bali, tahu-tahunya Pak Fajar Rumangkang, teman-teman Gus pada di depan. Tapi Gus tidak akan cerita itu. Gus noreken dengan adanya Partai Demokrat, KLB atau tidak. Kepentingan kami di dalam webinar FDR Jokowi edisi ke-9 ini tidak ada lain, tiada bukan. Mobil khusus kepada Pak Muldoko dan juga kepada menteri-menteri yang lainnya. Kami ini, para relawan Jokowi, pendukung setia Pak Jokowi, memohon kepada para pembantu Pak Jokowi, hendaklah tidak ada seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di saat mengangkat para menteri-menterinya pada kemenangan Pilpres yang kedua kemarin. Tidak ada visi menteri. Sekali lagi, tidak ada visi menteri. Yang ada visi dan misinya Presiden Jokowi. Jadi kami minta selama para pembantunya Pak Jokowi ini berada dalam lingkungan kementerian ataupun kabinet Indonesia Maju jilid kedua ini, hendaklah untuk mengutamakan kepentingan negara di dalam pemerintahan Presiden Jokowi daripada kepentingan pribadinya. Di dalam KSP ini, gue sampai detik ini masih membanggakan ya Pak Muldoko. Kalender Gus yang diberi ini masih Gus selalu pasang di acara webinar. Tetapi dengan keterlibatan Pak Muldoko di KSB, di KLB Partai Demokrat ini, Gus selaku relawan merasa terganggu. Mau tidak mau orang awam akan melihat seakan-akan, sekali lagi seakan-akan istana atau Presiden Jokowi terlibat dalam KLB ini. Untuk menghilangkan animo, persepsi, opini seperti itu, seperti apa yang dikatakan oleh para narasumber tadi, dan juga yang terakhir yaitu Bang Boni Hargen, sebaiknya menggunakan rosok. Pak Jokowi iki wong Solo, wong Jawa, orangnya punya perasaan. Kalau memang Pak Muldoko sibuk dengan KLB Partai Demokrat, silakan, Gus bahkan dukung agar partai-partai Indonesia ini memiliki kader yang lebih baik. Tetapi sebaiknya untuk pamit ke Pak Jokowi agar konsentrasi di KLB Partai Demokrat ini, agar Bapak kami, Pak D kami, Presiden kami tidak dianggap, tidak dicurigai turut serta di dalam cawe-cawe KLB ini. Ini semuanya yang gue sampaikan mengandung resiko. Tetapi karena rasa cinta kami kepada Presiden Jokowi, apa yang kami ungkapkan ini bukan kebencian Pak Muldoko, tetapi cinta kami kepada NKRI, cinta kami kepada Presiden Jokowi. Gus nggak tega melihat Pak Jokowi tiada hari tanpa kerja-kerja untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Apabila ada pembantu-pembantunya melakukan kepentingan-kepentingan pribadi di luar daripada kepentingan yang dicanangkan sesuai apa yang diucapkan oleh Presiden Jokowi,
bukan daripada visi misi presiden, tapi visi misi kepentingan pribadinya. Sebaiknya dengan cara yang etis, dengan cara yang elok, konsentrasilah di KLB Partai Demokrat ini agar Bapak menang, ya. Sehingga apa? Tidak ada suara sumbang kepada Bapakku Presiden Jokowi. Sehingga tidak ada suara sumbang, ya, kepada pihak istana ini. Demikian dari kami. Tidak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang tidak punya salah dan hilaf. Cinta memang membutuhkan suatu bentuk pengorbanan. Apa yang kami sampaikan ini banyak sekali. Kemarin semalam, kemarin lusa mulai kos apa? Lemparkan flyer tentang webinar dengan tema KSP dan bola liar, bola panas daripada KLB Partai Demokrat ini yang nelpon kepada Gus. Bagi yang simpatik dan banyak juga yang menyerang Gus. Tapi niat Gus ikhlas. Nawa itu Gus ikhlas. Dan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di saat kemenangan beliau setelah melantik para menteri-menteri yang ada. Tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misinya Presiden. Ini yang Gus pegang. Demikian dari kami. Mari kita tutup acara ini dengan Habib Ja'far Shadiq, yang mana sebelum menutup dengan doa akan dibacakan puisi agar hati kita semuanya adem, ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat didengar oleh Bapakku Presiden Jokowi sehingga dapat dijadikan suatu bentuk pertimbangan. Begitu juga kepada Bapak Muldoko, ya. Kami ucapkan selamat berjuang Pak Muldoko di KLB Partai Demokrat ini. Semoga Allah diberikan kemenangan. Dan apabila Bapak memiliki jiwa kenegaraan yang luar biasa dan agar Presiden Jokowi tidak disangkut pautkan, sebaiknya Bapak minta pamit kepada Presiden Jokowi agar suara istana, ya, harum di seluruh rakyat Indonesia dan tidak pernah terkesan di dalam sejarah Presiden Jokowi pernah melakukan kudeta terhadap partai lain. Demikian dari kami, kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juang relawan Jokowi. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Gus Soleh yang telah bersemangat menyampaikan kata penutup dan sekaligus resume dari beberapa narasumber terkait dengan tema kita hari ini, yaitu bola panas KLB Demokrat dengan KSP. Seperti telah disampaikan tadi oleh Gus Soleh bahwa acara ini akan ditutup dengan doa penutup oleh Habib Ja'far Shadiq bin Yahya, dan sebelumnya akan disampaikan sebuah puisi. Mudah-mudahan puisi dari Habib yang biasanya sangat berkesan dan indah kita dengarkan, kali ini juga akan disampaikan. Karena Habib Ja'far Shadiq sibuk di dalam perjalanan, apakah sempat untuk membuat naskah puisinya? Silakan Bung Habib Ja'far Shadiq bin Yahya. Silakan. Assalamualaikum. Masih di mobil ya? Waalaikumsalam. Yes. Wajahnya kurang jelas, Pak. Ya, silakan. Ya. Menarik sekali para pemirsa sekalian. Kajian kali ini harus disastrakan. Sesuatu yang sifatnya politik harus disastrakan. Ya, semampu saya, saya akan membacakan visi masalah KLB ini. Sebentar. Kepada para narasumber yang saya hormati, para peserta webinar yang saya muliakan, saya cuma mengajak kepada semuanya, mari kita sama menciptakan suasana yang damai, yang kondusif, walaupun politik menurut buku kitab siasah Syekh Imam Al-Manfaluti nyatakan bahwa sama siasi di dalam yakun kadzaban.
terkadang belum diberi nama politikus kalau belum berbohong. Itu menurut Syekh Imam Al-Makhluti, Pak Muhardi. Jadi harus berbohong ya. Iya. Padahal sebenarnya saat Rasulullah itu yang diajarkan bukan berbohong, tetapi berdiplomasi. Akan tetapi pada selanjutnya, baik itu yang mengatasnamakan agama, maka kebohongan dianggap sesuatu yang sah. Apalagi terhadap lawan-lawan politik. Walaupun seorang yang bergelar Profesor Dr. Kiai Haji. Beb, yang disampaikan cukup bagus, Beb. Sambil bisa nggak, Beb? Biar enak. Suaranya kadang-kadang. Coba ya, duduk sebentar, Beb. Maaf. Tadi sambil ngambil di mobil. Puisi kali ini saya kasih judul Taman Hati di Samudra Cinta. Taman hati di samudra cinta. Nabi Nuh alaihissalam telah mengajak agar semua beranjak, bergerak ke bahtera keselamatan. Tak ada yang dia pukul, semua dirangkul. Yang bertaring berhenti saling silang, saling tanding. Damai duduk saling bersanding. Yang bertanduk tiada saling tubruk, tiada saling seruduk. Duduk khusyuk merunduk dalam bahasa cinta, saling berdamai di tengah amukan badai. Ulat dan rayap hanya tiarap halal yang mereka santap. Tak ada yang sudi membocori dengan gigi tikus yang mengkorup laci pundi-pundi rakyat yang kerepotan cari nasi. Saat bahtera mengarungi perjalanan ujian ilahi, mereka bersatu dalam irama yang sama, cinta kepada Sang Maha Cinta. Ini bahtera dada kita, bukan istana naga tipu daya. Karena tak ada singgasana bagi kerbau galau yang selalu meracau saat risau. Bukan istana untuk nyelungsumi. Karena Nuh sang nabi bukanlah raja yang berjaya karena drama rekayasa. Ini bahtera telah menjadi taman hati bagi umat Nuh, pecinta damai. Bukan istana bagi penari koalisi tersembunyi para penyembah kursi. Ini bahtera dada penuh cinta yang membawa taman hati penuh kasih. Yang menuju pulau yang tak terjangkau kalau bagi mereka yang tenggelam di amukan badai nafsu angkara, para penyembah tahta. Ini bahtera cinta, bukan istana hati yang penuh dengki karena cinta kursi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhardi, Gus Soleh, saya mohon maaf karena di jalan. Silakan Gus Soleh untuk berdoa. Pak Muhardi, kami mohonkan Gus Soleh saja untuk berdoa karena ini di jalan. Gus Soleh, disilakan mendapatkan mandat dari Jafar Habib Jafar Shadiq. Kami persilakan Gus Soleh untuk membacakan doa. Dan mari sama-sama yang beragama Islam. Mari sama-sama yang beragama Islam berdoa sama Gus, yang beragama lain berdoa dalam hati. Kita berdoa satu untuk bangsa kita. Mudah-mudahan di dalam pandemi ini kita semuanya dijauhkan daripada penyakit menular ini. Dan Indonesia saat ini masih rawan daripada musibah dan bencana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga Indonesia sehingga bencana dan musibah di Indonesia dihentikan atau ditiadakan.
Dan yang ketiga, kita doakan Bapak kita Presiden Jokowi semoga senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan di dalam memajukan Indonesia. Dan yang paling penting, kita doakan setan ini luar biasa hebatnya, kuatnya menggoda manusia. Mudah-mudahan Bapak kita Presiden Jokowi dijauhkan daripada bisikan-bisikan setan, senantiasa dalam jalan Shiratal Mustaqim, sehingga tetap teguh, tetap konsisten di dalam menjaga Indonesia ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kelenggangan hati kepada Pak Muldoko mau memilih untuk konsentrasi terhadap KLB ini atau tetap di KSP dengan meninggalkan KLB-nya agar istana kepresidenan Pak Jokowi tidak disangkut pautkan dengan kepartean atau KLB ini yang sebentar lagi sudah sebenarnya menjadi partai gurem ini. Ila hadinnya wa binatin salihah ya Allah. Nas'aluka ya Allah, jagalah presiden kami Pak Jokowi dari segala fitnah ya Allah. Jagalah Indonesia ya Allah dari segala bala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bihaqqil Fatihah وبسر الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وببركة الفاتحة المعظم وسبي المساني أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا بكل خير وأن تعلمنا معالنك لأهل الخير وأن تحفظنا يا الله وأن تحفظنا يا الله بلا هدنا Indonesia ya Allah وأن تحفظنا ya Allah Presiden Jokowi ya Allah daripada fitnah, daripada bala ya Allah. Jagalah hati Presiden kami Pak Jokowi Allah daripada bisikan-bisikan setan, utamanya daripada korupsi yang jahat ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah ya Allah Presiden kami Pak Jokowi pada Shiratal Mustaqim ya Allah, sehingga dapat terus memajukan bangsa dan negeri kami Indonesia ini ya Allah. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah, telah kau berikan, telah kau pilihkan Presiden Jokowi ya Allah, sehingga negeri kami yang asalnya hanya Jawa saja ada pembangunan di tangan Presiden Jokowi yang luar biasa ini, dari Sabang sampai Merauke, benar-benar dalam masa belum sampai 10 tahun luar biasa daripada perubahannya. Jagalah Presiden kami ya Allah, jagalah para menteri-menterinya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, para menteri-menterinya, para pembantu-pembantunya yang ada kepentingan pribadi. Mudah-mudahan diberikan hati yang lurus ya Allah, sehingga tidak ada kepentingan yang lainnya kecuali membantu Presiden Jokowi ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, inilah doa dan munajat kami dari anak bangsa yang cinta akan bangsa dan negeri ini. Mudah-mudahan Indonesia ini dijauhkan daripada bala, daripada musibah, daripada fitnah. Rabbana inna hadha du'a wa alaikal jahdu wa alaikal tuklan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Ya Allah ya Tuhan kami, inilah doa kami, inilah munajat kami, inilah doa dan munajat kami. Jagalah Indonesia kami ya Allah, jagalah Presiden kami ya Allah, agar senantiasa dalam Shiratal Mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wati anil hamdulillah rabbil alamin. Qabul hajah qabulnya qabul maksud kun fayakun. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, dengan telah ditutupnya webinar kita dengan doa dari Gus Soleh, maka berakhirlah webinar kita siang hari ini, webinar FDR Jokowi untuk edisi yang ke-9 dengan tema KSP dan bola panas KLB Partai Demokrat. Jangan lupa bagi para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, jangan lupa untuk mengirimkan
screenshot ke grup webinar FDR Jokowi edisi ke-9. Dan acara ini akan di-upload di channel YouTube kita yaitu Agama Cinta Official. Jangan lupa untuk klik, like, share, dan juga subscribe channel YouTube webinar Agama Cinta dengan nama Agama Cinta Official. Saya selaku operator mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sehingga kurang berkenan di hati para audiens sekalian ataupun para peserta sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.